Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi sahabat-sahabat di sajian hikmah sore hari ke-24 Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillah. Semoga sahabat senantiasa tetap dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah, dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, di sajian hikmah sore kali ini kita akan bicara tentang cinta Allah terhadap hambanya. Cinta Allah terbagi dua. Ada cinta Allah yang biasa dan ada cinta Allah yang sangat luar biasa. Banyak amal-amal soleh yang dengan kita mengamalkannya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada 3 jenis amal soleh yang apabila kita mengerjakannya bukan hanya sebatas mendapatkan cinta dari Allah, tapi malah akan mendapatkan cinta terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amal tersebut dan siapakah mereka yang bakal mendapatkan cinta terbaik dari Allah tersebut, kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya ingin mencoba menyampaikan dulu tentang perbandingan atau perbedaan antara cinta Allah terhadap makhluk dan cinta makhluk terhadap makhluk. Sahabat, ketika Allah mencintai makhluknya, maka cinta Allah hakikatnya adalah cinta yang sebenarnya, cinta sejati. Cinta yang tidak ada pengkhianatan. Cinta yang tidak mungkin ada pengingkaran. Cinta yang tulus. Cinta yang dengan dilakukannya, maka orang yang dicintainya akan mendapatkan yang terbaik. Akan berkesudahan di tempat yang paling indah, yaitu surga. Orang yang dicintainya, maka pasti akan dijaga dan dirawatnya oleh Allah sebaik-baiknya. Sehingga pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Itulah hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta terbaik dari Allah. Karena orang yang mendapatkan cinta dari Allah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Bagaimana caranya? Mari kita simak pembahasan hadis berikut ini. Hadis ini datangnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti derajat hadis ini sahih, sahabat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, pada satu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Rasul bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling dicintai Allah? Para sahabat kemudian menjawab, tentu ya Rasulullah, kami sangat ingin tahu siapa mereka itu. Sampai-sampai Allah sangat mencintai mereka. Bukannya sebatas mencintai, tapi sangat mencintai mereka. Luar biasa berarti perhatian Allah kepada mereka. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan sangat mencintai kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang kaya. Dan yang ketiga, orang yang tidak suka pamer. Hadis riwayat Imam Muslim ini, sahabat. Mari kita bahas secara ringkas ketiga golongan tersebut. Yang dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk dan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta terbaik dari Allah itu. Yang pertama, golongan orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa secara bahasa berarti takut. Berarti kalau kita takwa kepada Allah, hakikatnya berarti kita takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengertian takut kepada Allah dengan takutnya kita terhadap binatang buas harus dibedakan. Takutnya kita dengan binatang buas, kita harus menjauh. Tapi kalau kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah, malah kita harus mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan taat terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentaati setiap perintahnya dan mentaati setiap yang dilarangnya, maka semakin kita taat, semakin besar perhatian Allah kepada kita, akan semakin jatuh cinta Allah kepada kita. Kemudian apa ciri orang yang bertakwa? Nah, dalam hal ini banyak komentar dan pendapat para ulama, tapi salah satu yang akan saya sampaikan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, orang takwa itu memiliki 4 ciri setidaknya. Yang pertama, orang yang bertakwa, dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bertakwa adalah orang yang gemar tadarus Al-Quran. Bukan hanya sebatas baca, tapi pelajari Quran dan amalkan isi Quran. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang sangat memperhatikan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah mereka yang qanaah terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib.
Yang kedua, siapakah orang yang bakal mendapatkan cinta terbaik dari Allah? Mereka adalah orang-orang kaya. Apa makna mereka orang kaya? Orang kaya di sini. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan kaya dalam hadis ini bisa dua pengertiannya. Yang pertama, kaya secara materi dan didapat harta itu, didapat materi itu dengan cara yang halal, kemudian dipergunakan kekayaan materinya itu di jalan yang Allah ridhoi. Maka itulah orang yang mendapatkan cinta terbaik dari Allah. Semakin gemar dia bersedekah, semakin banyak harta yang dia keluarkan untuk di jalan yang Allah ridhoi, semakin akan besar nanti perhatian Allah kepada orang tersebut. Jatuh cintalah Allah dengan orang tersebut karena sebab kedermawanannya. Pengertian yang kedua, kaya dalam artian kaya hati, yaitu orang yang hatinya terbuka. Dia sangat mudah tersentuh dengan kebaikan. Dia sangat peka dengan keadaan. Sehingga sekalipun dia sangat butuh ditolong, tapi ketika bicara tentang menolong orang lain, maka dia akan prioritaskan menolong orang lain. Dia memang butuh, tapi ketika dia sanggup, maka dia akan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Itulah orang yang kaya hatinya. Kaya materi, tapi kalau hatinya tidak kaya, maka dia akan menjadi orang kikir. Maka beruntunglah orang yang sudah dikasih kaya materi plus hatinya kaya. Bersyukur kepada Allah. Karena itu cara terbaik untuk mendapatkan perhatian dan cinta terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang bakal mendapatkan cinta terbaik dari Allah adalah orang yang tidak suka pamer. Sahabat, ketika kita berbuat baik, pasti tujuannya karena Allah. Ketika kita menolong orang, pasti tujuannya karena Allah. Ketika kita menyapa orang lain, pasti tujuannya karena Allah. Karena semua yang kita lakukan ikhlas katanya. Maka ketika kita sudah berbuat baik, kita harus yakin kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Oleh karena kita yakin kebaikan kita sudah dicatat oleh malaikat, ingat, jangan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh kita itu dicatat oleh kita, ditulis oleh kita, kemudian dipublikasikan di Facebook kita, dipublikasikan di WA kita dalam status-status sosial kita. Jangan. Cukup malaikat yang mencatat kebaikan kita. Jangan kemudian kita dicatat lagi dan di-share ke orang lain. Itu namanya adalah ria, akan menghancurkan amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan orang yang memang tujuan berbuat baiknya karena Allah, tidak ada niatan karena makhluk, maka di saat misalkan kita menyapa seseorang, lantas orang yang kita sapa tidak membalas sapaan kita, orang yang kita tolong tidak berterima kasih kepada kita, tidak akan peduli dengan itu semua. Kalau kita memang ikhlas. Kenapa? Karena tujuan kita menolong orang lain, menyapa orang lain, bukan karena ingin ucapan terima kasih dari orang tersebut, bukan ingin karena dibalas sapaan kita, tapi kita melakukan itu semua karena Allah. Mau orang itu membalas bersyukur, mau orang itu tidak membalas, itu urusan dia dengan Allah. Kita tetap lurus, ikhlas karena Allah. Itu berarti kita sudah baik melakukan perintah Allah. Sahabat, tidak perlu kita pamer dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena hakikatnya kita sudah dicatat oleh para malaikat. Ingat, jangan ria, karena ria bisa menghancurkan amal kebaikan kita. 3 prinsip inilah yang bisa apabila dilakukan akan mendatangkan cinta terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan sangat cinta kepada orang yang takwa, kepada orang yang kaya, dan kepada orang yang tidak suka pamer. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya menjadi orang-orang yang dicintai dan mendapat cinta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.